Kota Seribu Parkir merupakan julukan baru yang kini melekat pada Kota Malang. Sebagai kota yang merupakan pusat pendidikan serta wisata, Kota Malang tentunya dipenuhi oleh warga lokal serta perantau dari berbagai kalangan. Tempat atau lahan parkir tersebut menjadi sebuah sumber pendapatan yang cukup menggiurkan bagi warga di sekitarnya. Regulasi mengenai juru parkir diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang tukang parkir dan juga Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap tugas parkir yang sah di mata hukum harus terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan. Namun, pada kenyataannya sering ditemukan juru parkir yang kerap menarik tarif parkir melampaui harga normal dan tanpa memiliki izin resmi berupa kartu tanda anggota petugas parkir. Fenomena ini sungguh meresahkan baik bagi warga lokal maupun turis yang berada di Kota Malang. Oleh karena itu, saya Laura bersama tim akan menelusuri fenomena illegal parking pungutan liar di Kota Malang. And this is Alsa Investigation. Pendapatnya tentang sistem parkir di Kota Malang tuh kayak gimana sih? Itu yang ilegal itu biasanya itu banyak gitu loh Kak. Terus sistem parkirnya itu ya hanya dijaga, terus ya kita disuruh sana parkir di situ, nggak ditunjukin arahnya gimana. Terus kalau mau keluar itu nggak dibantuin, ya suruh ditunggu aja langsung bayar. Sebelumnya apakah parkir di Kota Malang ini menjadi suatu masalah gitu ya Mas di diri Mas sendiri? Kalau di diri saya jelas sebuah masalah karena kadang-kadang dalam ada tukang parkir datang gitu nggak megang uang cash atau gimana, uang kecil, jadi suatu masalah juga kan buat saya. Sadar atau gimana, bingung kan ngomongnya gimana. Dan juga ditambah mereka itu ilegal, jadi saya makin males aja gitu ngasihnya, untuk berarti apa yang saya bayar itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk pendapatan daerah. Itu nggak sih perbedaan dari juru parkir yang legal sama yang nggak legal? Ya kalau biasanya itu yang legal kan gunakan seragam, atau enggak kalau gitu kan ada juga yang resmi dari Dishub. Jadi kan kita tahu yang resmi atau enggak gitu Mbak. Tapi pernah ngerasain ya berarti diparkirin sama juru parkir yang ilegal tuh berarti pernah ya? Pernah sekali Kak, sering malah. Kak dimintain nggak sih tarif yang nggak normal gitu kan? Itu saat PKK Maba itu yang ya nggak terlalu normal sih Kak. Itu dari pagi sampai sore itu 5.000 plus itu. Apa sih saran dari Mas supaya parkir di Malang ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu ke depannya? Sarannya sih untuk pemerintah mungkin lebih aware lagi nih sama permasalahan kayak gini, lebih tahu di mananya titik-titik lokasi yang emang banyak banget juru parkir ilegalnya gitu. Harus nih seenggaknya dikasih edukasi lah ke juru parkir ini bahwa ini tuh ilegal, harus didaftarkan juga. Terus yang kedua untuk masyarakat, jangan takut kalau emang nemuin juru parkir ilegal, karena secara legalitas pun dia nggak jelas. Terus dengan tingkat arogansi yang lumayan nyebelin juga, harus itu juga sebagai bentuk edukasi juga sih kepada juru parkir dari masyarakat sendiri. Nama saya Agus Joko Trianto. Saya parkir di sini udah hampir 1 tahun. 1 tahun. Nama lengkap Ridho Ardan. Nah, di sini sampai perwakilan lah, istilahnya di parkiran Paguyuban Binoyo, Malang sih. Udah berapa lama jadi tukang parkir? Kalau saya mulai SMA itu tahun 1999 lah. Kalau misalnya tarif parkir di sini Pak untuk motor sama mobil Beda. beda ya? Kalau Iya. motor berapa Pak? Kalau motor 2.000, kalau mobil 3.000. Kalau untuk sekarang itu 2.000 untuk motor. Itu kalau untuk mobil 3.000. Berarti pendapatan Bapak nggak dimasukin ke Indomaret gitu ya? Enggak, sendiri. Waduh, kalau untuk masuknya enggak tahu. Kalau untuk pendapatan kalau sekarang ya enggak kayak dulu, lebih minim lah istilahnya. Kalau dibuat minim ya 50 Hari ya Pak ya? sehari 50. Berarti kan Bapak udah setahun ya di sini ya? Iya. Sebelumnya pernah jadi tukang parkir juga di tempat lain? Enggak,
Baru di sini aja baru di gitu ya, sini Pak? aja. Di sini ya ada beberapa di daerah lain, cuma fokuskan di sini. Fokusnya di sini. Berarti di sini ada shift-shiftan gitu nggak ya, Pak? Ada. Per jam. Berarti Bapak dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau saya ambilnya itu pagi sampai sore, nanti sore sampai jam 9, nanti malam ada lagi, ada 3 shift. Terima kasih Mbak Laura, saya Muhammad Ifan, saya adalah akademisi, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang menggeluti bidang hukum administrasi negara. Oke, baik. Sebelumnya kan di Malang ini ada peraturan daerah, Pak, yang mengatur tentang parkir, pengelolaan parkir di Malang ini. Saya ingin bertanya nih, Pak, menurut Bapak mengenai perda yang diatur sendiri oleh Kota Malang itu, apakah sudah sesuai dengan lingkungan dari Kota Malang itu ya, Pak? Dalam bahasanya Lawrence Friedman, Lawrence M. Friedman, cara untuk melihat kecocokan atau ketepatan sebuah regulasi itu bisa dilihat dari 3 perspektif, substansi, struktur, sama kultur. Dari substansinya, apakah peraturan daerahnya ini sudah sesuai atau tidak dengan perkembangan zaman. Terus dari strukturnya, apakah perangkat daerahnya, kalau misalnya kita bilang Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya, itu sudah bisa mengikuti perkembangan zaman atau sudah bisa melaksanakan substansinya atau tidak. Dan yang ketiga, dari segi kultur, kondisi masyarakatnya sudah memaknai regulasi yang ada itu secara jelas atau tidak. Kalau misalnya dalam telaah regulasi, dalam telaah regulasi tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang membahas dan mengkhususkan pengaturan terkait dengan parkir. Kalian mau lihat di Undang-Undang Jalan itu tidak dikhususkan terkait dengan parkir. Undang-Undang LLAJ, lalu lintas dan angkutan jalan dan lain sebagainya, itu tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan parkir. Maka masing-masing daerah terkait dengan kebijakan perparkiran itu punya karakteristiknya sendiri. Dan kalau misalnya saya bilang, apakah peraturan daerah di Kota Malang tahun 2009 ya terakhir ya, tahun 2009, ya 2002, terus 2009. Nah, 2015 itu hanya membahas tentang retribusi jasa umum kalau nggak salah. Padahal parkir itu ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha. Nah, pengklasifikasiannya ini tetap diatur sampai yang terakhir itu tahun 2023, Mbak. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah sesuai atau tidak dengan kondisi yang sekarang, masih belum. Masih belum ya, Pak ya. Oke. Apa yang dapat diperbaiki dari peraturan tersebut agar dapat optimal gitu, Pak, penerapannya di dunia nyata? Dari segi substansi, dari segi struktur, sama dari segi kultur. Kalau misalnya dari segi substansi, maka yang perlu di breakdown adalah terkait dengan peraturan daerah penyelenggaraan perparkiran, atau kalau misalnya di daerah-daerah itu biasanya disebut dengan peraturan daerah perparkiran. Nah, di situ ada wilayah parkir, ada jenis parkir, ada juru parkir, ada pertanggungjawaban, dan yang terakhir ada yang namanya partisipasi masyarakat atau satu data dan lain sebagainya. Itu dari segi substansi. Maka konsekuensinya apa? Ini sebenarnya berelasi dengan pasal 41 atau pasal 43 Undang-Undang LLAJ. Kalau misalnya di dalam Undang-Undang LLAJ, karena parkir ini terbatas pada administrasi pemerintah, Undang-Undang 30 2014, maka segala titik parkir itu harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya kayak gini, otomatis parkir itu harus diklasifikasikan di dalam 2 bentuk, parkir yang berbentuk retribusi atau parkir yang berbentuk pajak. Kalau parkir bentuk retribusi itu hanya ada 2, PTJU, parkir tepi jalan umum, atau tempat khusus parkir atau PTKP. Kalau misalnya PTJU, parkir tepi jalan umum, maupun PTKP, tempat khusus parkir, itu seluruhnya harus ditetapkan titik-titiknya oleh pemerintah daerah. Nah, ini dari segi substansi, penataannya gitu. Jadi ada wilayah parkir, ya, ada wilayah parkir. Terus yang kedua ada jenis-jenis perparkiran. Jadi tempat khusus parkirnya itu ada, lalu parkir tepi jalan umumnya ada. Masalahnya adalah apakah Kota Malang, bukan hanya Kota Malang ya, apakah semua kabupaten kota yang ada di Indonesia itu sudah menetapkan titik-titik PTJU, parkir tepi jalan umum? Jelas jawabannya adalah enggak. Kalaupun iya, maka akan terlihat kebocoran. Jadi contoh, titik parkir di Kota Malang itu misalnya ada sekian puluh atau sekian ratus ya. Kita anggap saja 200 gitu.
Kota Malang dari Batu sampai perbatasan kabupaten. Apakah 200 itu semuanya diawasi oleh pemerintah daerah Kota Malang, Dishub atau Satpol PP, atau ternyata dikuasai atau diawasi oleh Karang Taruna, atau dalam tanda kutip preman dan lain sebagainya ya. Dari segi struktur, maka pemerintah daerah itu harus punya sistem yang jelas. Sistem yang jelas kayak gini, masing-masing parkir apakah harus punya izin, apakah dan harus diklasifikasikan, apakah parkirnya ini dilakukan oleh penyelenggara atau parkirnya ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendataan yang bagus itu akan menyebabkan penanganan yang bagus juga. Jadi contoh, ada parkir di wilayah yang biasanya disukai oleh mahasiswa, Watugong residen misalnya. Kadang-kadang tempat itu tempat tersebut itu tidak didata sebagai tempat khusus parkir, atau tidak didata sebagai parkir tepi jalan umum. Terus tiba-tiba ada parkir di sana. Pertanyaannya adalah apakah parkir tersebut itu legal? Jelas ilegal. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah dari substansi dan struktur itu mampu untuk menertibkan itu? Kembali lagi ke dalam peraturan daerah di Kota Malang, apakah ada regulasi yang mengatur bahwasanya semisal ada parkir ilegal itu harus dikasih teguran lisan, teguran tertulis, dan yang selanjutnya kalau misalnya nggak bisa teguran tertulis tetap beroperasi, maka dilakukan tindakan administrasi. Nah, kalau misalnya di PP atau Undang-Undang 30 2014 salah satunya adalah penormalan. Jadi dinormalkan kembali, jalannya bisa diakses, jalannya parkirnya di sana itu tidak dikenakan biaya. Pertanyaan yang ketiga baru penataan kultur. Masyarakat di sana atau perparkiran di sana yang secara ilegal itu ada karena apa? Ada karena memang ada karena memang penguasaan tertentu, atau ada karena akibat atau kecenderungan ekonomi masyarakat. Gitu. Maka kadang-kadang ketika pemerintah daerah itu ingin melakukan penegakannya itu bisa jadi hanya bersifat sementara. Gitu. Sekarang dinormalkan, besoknya ada lagi, atau sekarang dinormalkan 1 bulan atau 2 bulan lagi itu ada. Kurang lebih gitu. Dengan banyaknya ini ya Pak, juru parkir yang kayak Karang Taruna, kita bisa bilang preman seperti itu, masyarakat ini bisa melakukan apa ya Pak? Kalau misalnya kita ketemu sama juru parkir tapi dia nggak memberikan karcis, dia nggak berseragam, atau kelihatannya kayaknya di sini bukan tempat parkir atau gimana gitu. Ya, sebenarnya kita akan punya stigma, entah itu stigma ketakutan atau stigma untuk melakukan penegasan. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebenarnya, ini kalau misalnya di dalam regulasi parkir secara umum ya, di dalam beberapa peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan parkir atau keparkiran, itu ada yang namanya pelaporan. Nah, inisiasi untuk melakukan pelaporan ini yang diperlukan. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan pelaporan. Nanti sisanya baru sistemnya jalan. Dari segi struktur itu pelaporannya aktif, dari segi substansi juga dinaungi tata cara pelaporan, tata cara penanganan pelaporan. Lalu dari segi struktur pejabatnya itu juga aktif untuk merespon pelaporan. Kalau misalnya banyak laporan tapi dua engine lainnya, substansi sama struktur tidak memenuhi, ya sama saja. Saya ingin meminta aspirasi dari Bapak nih mengenai juru parkir ilegal ini Pak. Apa yang bisa kita lakukan menurut Bapak, pendapat Bapak untuk juru parkir ilegal ini kayak gimana? Gimana ya? Yang jelas satu, ketika kita bilang masalah juru parkir, itu kita butuh. Ya, kita butuh. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya supaya jukir ini dibutuhkan dan dia ini kompeten. Ada standar teknisnya, ada skema pelaporannya, ada pelatihannya, dan ada pengawasan jukirnya. Itu yang dalam pandangan saya dibutuhkan. Maka salah satu aspirasi saya adalah dibutuhkannya satu data, sistem manajemen administrasi terkait dengan juru parkir. Itu yang pertama. Terus yang kedua jelas
ada pendataan terkait dengan SRP, Satuan Ruang Parkir. Itu pandangan saya terkait dengan juru parkir. Dibutuhkan, ya. Kalau misalnya yang ilegal mungkin sedikit kurang mengenakan sebenarnya. Saya Mustaqim Jaya, Kabid Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. Menurut Bapak, pandangan Bapak nih kan emang udah banyak ya Pak juru parkir yang tidak resmi di Kota Malang ini. Menurut Bapak yang melatar belakangi banyaknya juru parkir tidak resmi itu kenapa? Sebenarnya bilang tidak resmi bisa, resmi pun juga bisa. Ya. Karena perlu diketahui bahwa di Malang ini pengelolaan parkir itu kan ada dua. Satu yang di bawah binaan Dinas Perhubungan terkait dengan retribusi parkir, satu yang terkait dengan pajak parkir. Sehingga kalau menurut kami yang data di kami itu hampir ya paling sudah 98 atau 99% itu juga sudah terdata di Dinas Perhubungan. Sehingga yang membedakan orang menganggap bahwa itu jukir liar kemungkinan dari penampilan jukir di lapangan. Karena kan tadi saya katakan ada dua jukir, satu jukir pajak dan satu jukir retribusi. Kalau jukir retribusi itu ya di bawah binaan Dinas Perhubungan itu diberi tanda bahwa dia sebagai jukir resmi Dinas Perhubungan. Yang pertama dia dikasih rompi, ya dia punya rompi, terus dia punya KTA dan dia dibekali dengan tiket atau karcis ya. Sedangkan jukir pajak ya itu masing-masing pengelolaan parkir itu sendiri-sendiri, tidak seragam. Jadi jukir yang sekarang ini ada di masyarakat itu jukir yang menggunakan rompi biru sama jukir yang menggunakan rompi hijau itu jukir retribusi. Nah, tapi di lapangan kan ditemui ada jukir pakai rompi orange, rompi merah kan ya. Sehingga anggapan bahwa itu jangan-jangan jukir liar ya. Padahal belum tentu itu dia juga jukir liar. Kemungkinan dia jukir yang sudah terdata di Bapenda gitu, sehingga dia kategori jukir pajak ya. Karena ketentuan jukir pajak itu ya rompi sama karcis itu harus disediakan oleh pengelola parkir. Nah, sehingga rata-rata itu banyak jukir pajak itu rompinya tidak seragam gitu loh. Itu yang membedakan sehingga di masyarakat ada anggapan ini jukir liar karena tidak pakai rompi ya. Belum tentu. Sehingga kalau jenis jukir liar itu dia tidak bisa memakai rompi, dia tidak punya rompi, tidak punya KTA dan tidak punya karcis parkir gitu ya. Itu berarti kalau tidak punya tiga ini berarti dia jukir liar atau jukir tidak resmi ya. Berarti Pak dari data 4.000 jukir yang udah terdaftar di Dinas Perhubungan ini Pak, apakah menurut Bapak di lapangannya juga sama jumlahnya gitu Pak? Ya kemungkinan di saya 4.000 sekian, belum juga ada jukir yang ikut di pajak gitu loh, sehingga kan datanya kan udah sama gitu loh. Contohnya seperti ini, jangan jauh-jauh. Indomaret ya, Indomaret kan masuk kategori pajak ya, sehingga itu parkir liar loh, dia belum tentu parkir liar. Karena Indomaret itu ada dua jenis, ada Indomaret yang ada jukirnya, ada Indomaret yang tidak ada jukirnya. Kok kenapa ada Indomaret ada jukirnya? Ya karena ada jukirnya itu ada duluan sebelum ada Indomaret ya. Rata-rata Indomaret kan di pertokoan ya, toko belum laku, Indomaret belum ada, sudah ada jukirnya ya. Pada saat Indomaret ada di situ sudah ada jukirnya. Tapi memang Indomaret, Alfamaret rata-rata itu sudah membayar pajak ke Dispenda. Nah, yang kedua juga ada juga beberapa Indomaret dan Alfamaret ya membolehkan atau mengizinkan ada jukir di situ dari masyarakat. Pada saat dia mengajukan izin Indomaret ataupun Alfamaret itu ada komitmen dengan warga setempat, dengan RT RW bahwa membolehkan ada parkir di situ, sehingga ada warga yang jaga parkir di situ. Bunyinya seperti itu. Apakah sebelumnya Bapak pernah ketemu nggak sih Pak sama juru parkir yang emang nggak terdaftar, nggak resmi, nggak pakai rompi, nggak pakai KTA? Kalau saya jangan gitu. Maksudnya kadang-kadang kalian udah tahu saya kalau ditarik parkir, datanya ada karcis enggak? Kalau ada karcis saya nggak mau bayar. Kalau saya pakai preman ya,
Tapi kalau saya pakai baju dinas, ternyata mereka udah berani narik ke saya. Tapi kalau seandainya saya bawa mobil pribadi atau sama anak saya, ada yang minta parkir, saya minta ada karcisnya enggak? Kalau ada karcisnya saya tanya, ini juru pengundian sini siapa? Gitu loh. Kalau dia tidak tahu berarti dia. Tapi rata-rata mereka bukan apa? Rata-rata sudah banyak sudah terdata. Tapi kan nggak bisa dipungkiri nih Pak, ada beberapa juru parkir yang memang nggak resmi, nggak terdaftar begini Pak, ada di mana. Nah, tapi saya ingin bertanya nih Pak, dengan adanya memang juru parkir yang nggak terdaftar itu, apa sih dampaknya kepada pajak atau restribusi atau ke tata letak Kota Malang sendiri Pak? Kalau tanpa jukir yang tidak terdaftar, otomatis kan tidak ada pemasukan di pemerintah daerah, baik pun retribusi maupun pajak, gitu loh. Sehingga menurut kami ya, khususnya yang di tepi jalan itu, yang kami tahu ya sudah terdaftar, sebagian besar sudah terdaftar. Kecuali memang masih ada usaha yang baru buka, masih coba-coba dulu gitu loh ya. Ada warung baru buka, masih coba-coba dulu, saya coba rame apa enggak gitu loh. Biasanya kalau sudah viral di ini, kita cek ke lokasi, kita suruh daftar ke sini. Berarti kan dari lanjut ya Pak ya, dari pengaduan masyarakat itu, berarti memang bisa langsung, misalnya kita di masyarakat yang menemukan tuh ini juru parkir yang nggak terdaftar, bisa langsung kita DM Instagramnya gitu. Iya, kita biasanya DM-nya apa, Instagram maupun apa Twitter, tapi kita usahakan secepatnya. Itu udah merupakan salah satu upaya juga dari masyarakat yang bisa masyarakat lakukan saat menemui dengan juru parkir tidak terdaftar gitu ya. Iya, kita lebih senang itu kalau ada pengaduan itu dilampiri dengan apa, bukti, jam dan apa, lokasi tempatnya gitu. Nah, kita sarankan untuk perbaikan apa, berparkiran di Kota Malang, kita butuh masyarakat, pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti gitu loh. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, kan misalnya Bapak pernah ketemu nih sama juru, kan kayak Bapak cerita tadi juru parkir yang tidak resmi, terus pas kita tanya mana karcisnya dia nggak ada, itu lebih baik masyarakat itu membayar atau gimana Pak? Kalau saya jangan bayar. Jangan bayar. Ya, karena kan gini, pekerjaan yang paling gampang dan mendapatkan uang itu paling jukir ya, kan gitu ya. Tapi satu sisi juga kita juga lihat juga, mohon maaf ya, tingkat kehilangan kendaraan di tempat parkir itu selama saya kurang lebih 4 tahun saya ke parkir itu tidak pernah ada tingkat kehilangan kendaraan itu di tempat parkir. Permasalahan illegal parking atau pungutan liar di Malang ini harus menjadi perhatian utama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Keresahan atas masalah struktural ini bisa terselesaikan apabila pemerintah bekerja bersama-sama dengan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih adil, aman, dan nyaman tanpa pungutan liar. I'm Laura, and this has been ALSA Investigation.